Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Wadia Rahmanin Nasution dengan NIM 2101072006. Ingin menjelaskan tentang pengenalan bank syariah dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Pengenalan bank syariah. Pengenalan perbankan syariah. Pembahasan topik ada 3. Yang pertama itu pengertian bank syariah. Yang kedua, perbedaan bank syariah dan konvensional. Yang ketiga, produk bank syariah. Yang pertama itu pengertian bank syariah. Pengertian bank syariah. Bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang kedua itu perbedaan bank syariah dan konvensional. Perbedaan bank syariah konvensional ada 4. Yang pertama itu perbedaan falsafah. Yang kedua, konsep pengelolaan dana nasabah. Yang ketiga, kewajiban mengelola zakat. Yang keempat, struktur organisasi. Yang pertama itu perbedaan falsafah. Perbedaan falsafah yaitu perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafahnya yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan melainkan sistem bagi hasil. Sedangkan bank konvensional kebalikannya, yaitu menerapkan sistem bunga. Hal ini yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, di mana untuk menghindari sistem bunga, maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang diselenggarakan dalam bentuk bagi hasil. Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur riba. Yang kedua itu konsep pengelolaan dana nasabah. Dalam sistem bank syariah, dana dikelola bentuk titipan maupun investasi. Berbeda halnya dengan deposito bank konvensional, di mana deposito adalah usaha untuk membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkannya. Bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya, dana titipan tersebut menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah yang menyebabkan dana titipan kurang memenuhi syarat-syarat suatu investasi yang membutuhkan pendapatan dana. Sesuai dengan fungsi bank intermediari, di mana fungsi ini sebagai lembaga keuangan yang menyimpan dana nasabah pada nasabah peminjam. Kemudian dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang digunakan dalam sistem bank syariah. Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Jika keuntungan usaha semakin tinggi, maka semakin besar pula keuntungan yang diberikan bank kepada nasabah. Namun, jika hasil yang diperoleh kecil, otomatis semakin kecil pula keuntungan yang diberikan kepada nasabah. Yang ketiga, kewajiban mengelola nasabah. Mengelola zakat merupakan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasikan dana-dana nasional seperti zakat, infak, dan sedekah. Artinya, bank syariah wajib mengelola zakat dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikannya. Yang keempat yaitu struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi bank syariah, adanya badan pengawasan yang disebut sebagai Lembaga Dewan Pengawasan Syariah, di mana DPS bertugas untuk mengawasi segala aktivitas atau kegiatan
bank agar bank tersebut beroperasi atau bekerja selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini uh, di bawah oleh Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga tersebut yang bersangkutan melenceng dari prinsip-prinsip syariah. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas sebagai Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan hukuman berupa sanksi. Perbedaan dalam sistem bunga bank syariah dan konvensional. Kalau bank syariah, penentu suku bunga dibuat pada saat akad dan pedoman harus selalu untuk pihak bank. Kalau dalam sistem bagi hasil, penentu besarnya risiko bagi hasil dibuat pada kemungkinan untung rugi. Yang kedua, pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Kalau sistem bagi hasil, besarnya rasio atau nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Kalau sistem bunga yang ketiga, tidak mesti tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda. Kalau dalam sistem bagi hasil, tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian hasil mengikat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Selanjutnya, produk bank syariah. Produk bank syariah ada 5. Yang pertama itu tabungan syariah, yang kedua deposito syariah, yang ketiga gadai syariah, yang keempat pinjaman syariah, dan yang kelima ada giro syariah. Tabungan syariah. Tabungan syariah memiliki fungsi yang sama dengan tabungan konvensional, yaitu untuk menyimpan dana. Hanya saja terdapat kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, bisa dengan akad wadiah yang berarti tabungan nasabah hanya dititipkan saja sehingga tidak mendapatkan keuntungan. Ada pula akad mudharabah yang berarti tabungan yang disimpannya dikelola oleh bank dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola oleh bank syariah menggunakan prinsip mudharabah. Produk ini dapat dimiliki oleh nasabah perorangan maupun perusahaan dan bisa ditarik setelah jatuh tempo atau waktu simpanan berakhir. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Keuntungan yang didapat berupa nisbah atau bagi hasil dengan penawaran 60-40 untuk nasabah 60 dan untuk bank 40. Yang ketiga itu gadai syariah. Gadai syariah adalah salah satu produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad rah atau ijarah. Artinya nasabah wajib menyerahkan barang jaminan sebagai syarat akad. Apabila nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi hutang. Jika harga jualnya melebihi hutang, kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah. Yang keempat, pinjaman syariah. Pinjaman syariah dapat dijadikan alternatif dalam penggadaan barang. Nasabah tentu wajib melunasi pinjaman tersebut kepada bank syariah dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Perlu diperhatikan bahwa transaksi model ini tidak tergolong riba selama tetap mengikuti koridor syariah dan berpegang asas tolong-menolong. Bank mendapatkan keuntungan dari margin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Umumnya pinjamannya menggunakan akad mudharabah.
Contoh, bank syariah membeli atau menyediakan barang tersebut lebih dahulu di toko yang telah ditentukan untuk kemudian dijual kepada nasabah dengan harga setelah margin. Yang kelima yaitu giro syariah. Nah, produk simpanan keunikan dari giro syariah adalah dana yang disimpan dapat ditarik tetapi melalui cek atau bilet giro selain kartu ATM. Nasabah giro atau giran bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah sangat besar dan kapan saja. Hanya itu yang saya dapat sampaikan tentang pengenalan perbankan syariah dan perbedaan konvensional dengan bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.